Setiap orang ingin hidup bahagia. Tidak ada yang bercita-cita, saya mau hidup susah. Semua orang ingin sehat, ingin cukup rezeki, ingin dihormati, dan ingin merasa tenang. Itu hal yang wajar. Tapi kenyataannya, hidup kadang tidak selalu sesuai harapan. Ada saat-saat kita kecewa, ada waktu di mana kita merasa lelah. Namun itu bukan akhir. Justru disitulah kita bisa belajar. Kalau ada masalah berarti ada sebab. Dan kalau sebabnya kita perbaiki, jalan keluar pasti ada. Bayangkan menanam pohon. Kalau benihnya sehat, tanahnya subur, dan rajin disiram, pohon akan tumbuh baik. Tapi kalau benihnya rusak atau tanahnya kering, jangan harap bisa panen. Begitu juga hidup. Apa yang kita dapat sangat tergantung pada apa yang kita tanam. Lalu, apa yang perlu kita tanam supaya hidup lebih bahagia? Ada 4 hal penting. Pertama, kekayaan. Kekayaan bukan musuh. Justru dengan kekayaan, kita bisa hidup lebih tenang. Orang yang cukup harta bisa makan dengan layak, bisa sekolah, bisa berobat, bahkan bisa membantu orang lain. Masalahnya bukan pada uangnya, tapi pada cara kita mengelolanya. Kalau uang habis untuk foya-foya, cepat lenyap. Tapi kalau diatur, bisa jadi penopang hidup. Ada cara sederhana. 1/4 untuk kebutuhan sehari-hari. Setengah diputar kembali sebagai modal. 1/4 disimpan atau dipakai untuk kebaikan. Kalau pakai cara ini, kita tidak bingung. Harta justru jadi alat untuk menolong diri sendiri sekaligus orang lain. Pernah ada orang berkata, kalau banyak uang, hidup pasti tenang. Tapi buktinya, ada orang punya mobil mahal, tiap hari pusing mikirin cicilan. Ada juga orang punya rumah sederhana, tapi bisa tidur pulas tiap malam. Artinya, bukan jumlah uangnya yang menentukan, tapi bagaimana uang itu dipakai. Dan jangan lupa, kekayaan juga butuh dijaga. Kalau uang dititipkan ke teman yang suka foya-foya, ya habis. Tapi kalau dipakai kerja sama dengan orang yang rajin, hasilnya bisa berkembang. Ibarat benih. Kalau ditaruh di tanah subur akan tumbuh. Tapi kalau ditaruh di tanah berbatu, tidak akan jadi apa-apa. Kedua, kedudukan sosial. Selain cukup harta, manusia juga butuh dihormati. Tapi hormat tidak datang dari pakaian mewah atau jabatan tinggi. Hormat datang dari sikap. Orang yang jujur, bisa dipercaya, dan adil, secara alami akan dihormati. Pernah lihat orang yang sederhana, tidak punya gelar panjang, tapi kalau bicara semua orang mendengarkan, itu bukti. Kedudukan sejati lahir dari perilaku, bukan dari pamer. Contoh kecil, kalau kita datang tepat waktu, orang lain akan percaya kita bisa diandalkan. Kalau kita suka menepati janji, orang akan menaruh hormat. Jadi, kedudukan sosial itu bukan hadiah dari orang lain, melainkan hasil dari kebiasaan kita sehari-hari. Bahkan tanpa jabatan resmi pun, orang yang punya sikap baik akan selalu dicari, selalu didengar, selalu dihormati. Ketiga, umur panjang. Siapa yang tidak mau panjang umur? Tapi umur panjang saja belum cukup. Yang penting adalah kualitas hidupnya. Ada orang hidup 100 tahun, tapi tiap hari penuh keluhan, iri, dan marah. Ada juga orang yang hidup 60 tahun, tapi selalu membawa semangat, selalu memberi manfaat. Yang mana lebih bernilai? Tentu yang kedua. Makanya, menjaga kesehatan itu wajib. Bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran. Tidur cukup, makan teratur, olahraga, iya. Tapi jangan lupa, jangan pelihara dendam. Pikiran yang penuh amarah membuat badan cepat sakit. Pikiran yang tenang justru membuat tubuh lebih sehat dan umur lebih berkualitas. Contohnya, ada orang yang tiap hari khawatir berlebihan, akhirnya darah tinggi. Ada yang tiap hari marah-marah, akhirnya sakit lambung. Pikiran negatif itu racun. Sebaliknya, orang yang pikirannya tenang bisa lebih sehat meski hidup sederhana.
Jadi, panjang umur itu bukan hanya soal hitungan tahun, tapi soal bagaimana kita menjaga pikiran dan hati. Keempat, kedamaian batin. Inilah puncak dari semuanya. Banyak orang sudah kaya, punya kedudukan, bahkan panjang umur, tapi tetap gelisah. Kedamaian batin datang ketika kita bisa berbagi. Bayangkan kita punya makanan enak, dimakan sendiri ya kenyang, tapi kalau dibagi dengan teman yang lapar, rasa kenyang itu berubah jadi rasa bahagia. Atau sekadar memberi senyum. Senyum kita bisa jadi obat bagi hati orang lain. Kedamaian batin tidak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan kalau kita hidup dengan hati yang ringan. Kadang kita kira bahagia itu harus besar. Rumah besar, mobil mewah. Padahal, seringkali bahagia itu kecil. Duduk sore dengan keluarga, ngobrol ringan dengan sahabat, menolong orang tanpa pamrih. Itulah kedamaian batin. Kalau keempat hal ini, kekayaan, kedudukan, umur panjang, dan kedamaian batin, berjalan seimbang, hidup jadi seperti rumah yang kokoh dengan 4 tiang. Tapi kalau salah satunya hilang, rumah mudah goyah. Dan yang menarik, keempatnya bisa diraih lewat hal sederhana. Bekerja dengan rajin, bergaul dengan teman yang baik, menjaga kesehatan, dan berbagi kebaikan. Hidup ini seperti menanam pohon. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh perawatan. Tapi kalau benihnya baik dan dirawat dengan benar, suatu hari pasti berbuah manis. Jadi, bahagia itu bukan sesuatu yang jatuh begitu saja. Bahagia itu hasil dari sebab yang kita tanam, dan setiap orang bisa menanamnya mulai dari sekarang.